Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur, memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, karunia, taufik dan hidayahnya. Bumi ciptaan siapa? Langit ciptaan siapa? Bapak ibu sehat kesini dikasih oleh siapa? Bisa melangkah kemari karena siapa? Tujuannya kemari untuk siapa? Hijrah kita semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, hijrah ini ada dua makna. Yang pertama adalah meninggalkan negeri yang penuh dengan kemusyrikan menuju negeri yang bermandikan cahaya Islam. Ini namanya hijratul autan, meninggalkan negeri kita yang asalnya penuh dengan kemusyrikan kepada negeri yang penuh dengan cahaya Islam, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada tiga alasan mengapa Allah wajibkan hijrah kepada Nabi SAW dan umat Islam. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hijrah ini untuk apa? Supaya kaum muslimin terhindar dari ujian, dari intimidasi, dari fitnah dalam menjalankan agamanya. Karena di Mekah tidak aman, karena di Mekah ditentang, karena di Mekah selalu diintimidasi dan disakiti, sehingga Allah wajibkan Nabi dan para sahabat untuk hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, kenapa hijrah diwajibkan kepada Nabi dan para sahabatnya waktu itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan umat Rasulullah untuk dapat menerima ajaran agama dari Nabi Muhammad dan menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Yang ketiga, alasannya apa hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Karena Allah ingin agar umat Islam, Nabi dan para sahabatnya membina negara Islam, yang mana di dalam negara tersebut dapat dilaksanakan ajaran-ajaran hukum Allah, dapat dilindungi umat Islam dari berbagai intimidasi, dan yang ketiga, supaya umat Islam ini dapat menyebarkan risalah Islam dan dapat melindungi dakwah Islam ini dari gangguan-gangguan orang kafir. Alhamdulillah. Contoh-contoh dari sahabat Nabi ini ada 5 contohnya hijrah itu. Yang pertama, hijrahnya Umar bin Khattab. Bagaimana hijrahnya Umar? Hijrahnya Umar ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, adalah simbol kekuatan. Karena Umar adalah seorang petarung, Umar seorang pegulat, Umar adalah seorang pejuang yang ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Sehingga ketika ada perintah hijrah dari Makkah ke Madinah, Umar pergi. Kalau yang lain itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, dia pergi terang-terangan, Bapak Ibu sekalian. Dia bawa pedangnya, dia bawa tongkatnya, dia bawa tombaknya, dan dia bawa panah dengan busur-busurnya. Subhanallah. Dia pergi ke tengah masyarakat Makkah, lalu pergi menuju Ka'bah. Dia sempat sholat di sana dan tawaf keliling 7 kali. Lalu setelah itu dia tantang, siapa di antara kalian penduduk Makkah yang berani menghalang-halangi saya, hadapi saya di balik bukit ini.
kalau kalian pengen istrinya janda, kalau pengen bapaknya mati, kalau pengen anaknya menjadi yatim, silahkan hadapi saya, kata Umar ibnul Khattab. Pertanyaannya, kenapa Nabi nggak hijrah sama Umar saja, Pak? Ya. Kalau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sama Sayyidina Umar kan aman, Pak, betul? Nggak ada yang bakal berani ganggu, betul? Tapi Nabi SAW memilih hijrah yang kedua, yaitu bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi hijrahnya bersama Abu Bakar yang lembut hatinya, yang kasih sayang dengan umat Rasulullah SAW, dan yang sangat peduli kepada kelangsungan nasib Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau mengorbankan keluarganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan anak-anaknya untuk suksesnya hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, contoh dari sahabat adalah hijrahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Kita tahu Nabi hijrah bersama Abu Bakar, beliau meninggalkan Abu Thalib seorang pemuda tidur di atas kasurnya Rasulullah. Ini nekat, Pak. Orangnya berani sekali. Kalau kita menduduki tempat atau posisi seperti Ali bin Abi Thalib, mungkin kita tidak akan sanggup. Betul? 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 Ali berani mati. Padahal seluruh pemuda-pemuda dari setiap kabilah Quraisy sudah mengepung rumah Muhammad dan mereka bersiap untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu tusukan pedang dari masing-masing tiap-tiap kabilah. Maka ini adalah hijrah melambangkan keberanian seorang pemuda. Alhamdulillah. Yang keempat siapa? Hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib hijrah, Bapak Ibu sekalian. Dia ini orang kaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Beliau pandai berdagang, beliau kaya raya. Tapi kemudian ketika saat beliau mau hijrah, orang-orang musyrik mengejarnya dan mengepungnya, melarang Suhaib untuk hijrah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Suhaib mengatakan apa? Izinkan, biarkan saya pergi ke Madinah, asalkan saya bisa sampai kepada Rasulullah. Silahkan kalian ambil semua hartaku ini. Subhanallah. Inilah simbol pengorbanan harta yang diberikan oleh sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Lebih baik dia kehilangan harta beserta rumahnya, beserta perniagaannya. Yang penting dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hijrah karena Allah. Yang kelima contohnya siapa? Ada seorang sahabat yang namanya Ubaidillah bin Jahash. Dia pergi hijrah dari Makkah, tapi bukan ke Madinah. Sebelumnya itu ada hijrah sebelum ke Madinah, kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia, bersama Ja'far bin Abi Thalib, bersama Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lain. Ubaidillah bin Jahash ini hijrah bersama istrinya ke Afrika di bawah perlindungan Raja Najasyi. Tetapi sampai di sana disayangkan hijrahnya tidak istiqomah. Bahkan dia murtad, masuk agama Nasrani. Nauzubillah min zalik. Maka ini contoh hijrah yang jangan kita tiru.